Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibatul iman rahimakumullah. Kita sudah berada di hari kedua di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Berarti jadwal makan kita dirubah. Yang biasanya makan pagi sekarang makan kira-kira jam 4 pagi, yang dikatakan sahur. Yang biasa makan siang sekarang dipindahkan kepada waktu maghrib, alias dia katakan iftar alias buka. Bagi kita orang-orang beriman, bukan hanya sekedar memindahkan waktu makan, waktu minum, melainkan karena perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh kita semuanya bagi orang-orang yang beriman. Bagi Allah, banyak orang beriman tidak merasa untung. Bagi Allah, sedikit orang yang beriman juga tidak merasa rugi. Dan perintah Allah kepada kita tidak akan menguntungkan bagi Allah, karena semuanya adalah untuk kita semua. Banyak perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Itu semua untuk kita, bukan untuk Allah. Seperti ada orang yang sekarang dengan perintah ini merasa untung. Seperti orang tua, bapak menyuruh anak untuk beli rokok, yang untung hanya bapaknya dapat rokok sebungkus. Bagi anaknya tidak beruntung. Ada juga yang untung bagi orang yang disuruhnya, seperti ibu menyuruh anak untuk mandi supaya sehat, nyuruh anak untuk makan supaya sehat fisiknya, lahir dan batinnya. Bagi ibu tidak untung. Ada juga yang perintah ini untuk bagi semuanya, seperti kita orang menyuruh membajak tanah. Para petani nyuruh orang untuk mencangkul. Bagi petani menguntungkan sawahnya selesai dicangkul. Bagi yang mencangkul juga menguntungkan, dapat uang upah dari kerjaannya. Oleh karena itu, perintah Allah kepada kita untuk melaksanakan saum adalah hanya bagi orang-orang yang beriman. Syekh At-Tabari menerangkan dalam tafsirnya, orang yang wajib melaksanakan puasa itu hanya orang-orang yang mempunyai rasa iman, rasa yakin, ngandel kepada Allah. Untuk apa manusia diperintah ibadah oleh Allah? Untuk keuntungannya sendiri, supaya manusia ini menjadi takwa. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, Al-Baqarah 83, la'alakum tattaqun. Perintah puasa hanya supaya manusia ini bertakwa kepada Allah. Kita merasakan saum paling tidak ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi ilahiyah. Keyakinan kita semakin menambah di bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak biasa sholat berjamaah mengusahakan sholat berjamaah di masjid. Orang yang tidak biasa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, walaupun capek, perut penuh, merasa kenyang, ngantuk, tapi berusaha dia melaksanakan sholat tarawih walaupun hanya 1 tahun sekali.
Bagi orang yang tidak biasa membaca Al-Quran, berusaha, berupaya dia belajar membaca Al-Quran. Paling tidak 1 bulan tahun ini adalah tamat tadarus. Paling tidak baca Al-Quran, paling tidak memegang Al-Quran, tidak bisa baca juga. Itu ilahiyah, keimanan kita semakin meningkat. Bisa dibayangkan kita dalam saat sekarang ini dalam keadaan lapar dan dahaga, kita masih mau berangkat ke masjid, duduk di masjid melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khutbah, walaupun itu juga kutiba alaikumusiyam. Tadi malam kutiba alaikumusiyam, subuh juga kutiba alaikumusiyam. Dan memang itu sekarang sedang masa-masanya dibahas oleh para mubalik. Karena itulah kita dengan keimanan yang meningkat, keimanan yang tinggi, maka semua itu waktu dikurbankan oleh kita tidak peduli. Perut lapar juga tidak dirasa oleh kita. Saat puasa harus merasakan bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Bagi kita bukan karena tidak ada makanan, bukan tidak punya uang, tapi karena iman kepada Allah. Sebab walaupun kita pulang ke rumah, makanan masih ada yang tadi bekas sahur, ya, lengkap di rumah masih ada makanan, pulang ke rumah istri nggak ada, anak nggak ada, kita tidak berani mencicipi makanan karena kita sedang saum, karena iman kita sedang lagi naik-naiknya. Inilah Allah merintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Latihan buat diri kita mengontrol diri, introspeksi diri. Sebab iman dimanapun kita berada harus tetap dijaga dengan utuh, dengan sempurna. Jangan sampai keimanan ini semu. Ketika ada orang malah kita beriman, pura-pura taat kepada Allah, tapi ketika tidak ada orang malah kita liar bagaikan binatang liar. Yang kedua, paling tidak dari dimensi puasa ada badaniyah. Badan kita yang biasa sehari-harinya penuh, perut kita ini penuh dengan makanan tanpa batas, minuman tanpa batas, makanan tanpa batas. Kapanpun kita makan, jam berapapun kita makan, maka dengan merasakan perut lapar dan dahaga, paling tidak ada rasa ijtimaiyah, dimensi ijtimaiyah, kebersamaan kepada orang-orang yang miskin. Kita lapar bukan karena gak ada makanan, tapi karena Allah. Mereka lapar karena tidak punya uang, tidak punya makanan, bahkan puasa pun tidak. Ini orang-orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dalam keadaan miskin tapi tidak mau dia puasa. Kadang-kala dia makan, sehari tidak, sore makan, pagi tidak. Tapi kenapa ketika diperintah oleh Allah untuk puasa tidak mau? Padahal makan serba terbatas, kekayaan tidak punya, tapi tetap mereka karena tidak ada rasa iman di hati, maka mereka tidak melaksanakan puasa. Walaupun dalam keadaan lapar, mereka tidak punya nilai. Tapi kita orang beriman punya nilai rasa lapar ini, sehingga kita peduli kepada orang. Bagaimana kita merasakan orang lain yang lapar setiap hari, bagaimana merasakan orang lain yang setiap hari kekurangan, sedangkan kita banyak di sana sini makanan, banyak uang untuk beli makanan. Karena itulah maka kita mantapkan kembali bahwa dengan saum Allah menciptakan, memerintahkan kepada kita adalah untuk bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah merasakan takwa kepada Allah, maka Allah akan menyediakan tempat yang sangat mulia, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh belum pernah dialami kenikmatan di dunia ini. Senikmat apapun kita hidup di dunia, sekaya apapun kita hidup di dunia, tapi tidak ada tandingannya dengan nikmatnya nanti Allah memberikan surga kepada kita orang-orang yang beriman. Bahkan nilai puasa akan diberikan langsung oleh Allah ketika kita bertemu dengan Allah. Dan itulah satu kebahagiaan, ya, farhatun inna liqa'i rabbih, kebahagiaan yang akan dicapai oleh orang yang berpuasa ketika nanti di hadapan Allah menerima amal-amal puasa kita. Sedangkan amal yang lain itu kita diberikan oleh Allah, sekarang dikasih tahu oleh Allah sampai 700 kali lipat nilai ibadah-ibadah yang umum.
tapi ibadah saum tidak diberitahu oleh Allah. Ini sangat rahasia, dan saum pun sangat rahasia. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa kita ini saum. Tahunya karena tidak makan, tidak minum, tidak merokok, oh itu sedang saum karena di bulan saum, di bulan puasa ini. Tetapi yang tahu tentang saum dan tidaknya, yang tahu tentang kualitas saum hanya kita sendiri. Apakah saum kita ini masih utuh dari pagi sampai sekarang, belum kena penyakit, ataukah sudah penyakit, hanya kita yang tahu. Karena itulah disinilah rahasianya saum adalah sangat istimewa di hadapan Allah. Tidak istimewa bagaimana sekarang orang-orang sedang lapar, mata juga ngantuk, ya, dahaga, tenggorokan kering, tapi kita masih mau menahan lapar dan dahaga. Disitulah Allah memberikan kehormatan buat orang-orang yang berpuasa. Bahkan Allah membukakan pintu surga Ar-Rayyan bagi orang-orang yang saum. Ihwatul iman rahimakumullah, di dalam konotasi atau implementasi orang-orang yang saum menjadi orang yang takwa bisa dilihat dalam surat Ali Imran 133 sampai 136. Yang pertama, yang bagaimana orang yang bertakwa dalam khusus di dalam masalah saum, yaitu orang yang alladzina yunfikuna fis sarra wad darra, orang-orang yang mampu memberikan nafkah, memberikan sedekah, memberikan infak ketika dalam keadaan lapang dan ketika dalam keadaan sempit. Ini khusus ya dari saum ini. Implementasinya adalah kita memberikan sedekah, bahkan kita puasa dengan zakat fitrah. Wajib bagi orang-orang yang saum, wajib bagi setiap orang yang punya kepala memberikan zakat fitrah, meskipun anak yang masih baru lahir. Oleh karena itu orang-orang yang berhak mendapatkan dari hasil fitrah kita, pembersih dari puasa kita, ketika nanti mereka di hari raya merasa bahagia dan gembira sama dengan orang-orang yang kaya. Mereka merasakan betapa bahagianya lebaran dengan tamatnya saum. Mereka harus bisa merasakan bagaimana nikmatnya memakai pakaian yang baru. Jangan sampai ada fakir miskin yang ingin sholat Id tapi tidak punya sarung. Jangan sampai ada fakir miskin ketika dia mau sholat Id tidak punya baju koko. Jangan sampai ada orang miskin ketika mau sholat Id tidak punya kopiah. Karena itulah bagikanlah zakat fitrah ini sesuai dengan proporsinya. Jangan disimpan dan ditimbun dari zakat fitrah ini. Ini khusus bagi orang-orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang du'afa menerima haknya. Kita jangan cari pujian manusia, distorkan pemerintah, dapat jam dinding hadiahnya karena kita setor secara utuh. Itu di dunia hanya seperti itu dan sampai di situ nilainya. Tapi ketika kita memberikan zakat fitrah pada orang-orang yang berhaknya, sehingga mereka merasa bahagia, merasa senang ketika silaturahmi punya sendal yang baru, ya, syukur-syukur sepatu yang baru, sehingga mereka bisa bersama dengan kita melaksanakan Idul Fitri bersama-sama. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah dalam hal ini dengan pelajaran puasa, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan emosi, mampu menahan marah, mampu menahan nafsu. Betapa banyak orang yang kena tidak bisa nahan nafsu, melihat uang yang banyak, gepokan uang pada itu punya orang lain, punya rakyat jelata, punya rakyat semua, tapi nggak bisa nahan hawa nafsu, maka dia ingin memilikinya dan dirampoklah itu uang dari pajak, dari segala macam penghasilan yang dikumpulkan dari orang-orang kecil sampai orang-orang besar. Ketika uang sudah terkumpul, karena tidak bisa nahan hawa nafsunya melihat uang yang banyak, maka akhirnya dia melakukan hal yang tidak terpuji, melakukan hal yang jahat yang seharusnya dimiliki oleh dia. Inilah akibat tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menahan amarah, nafsu dengan uang.
Betapa banyak juga orang-orang laki-laki dan perempuan yang celaka karena nggak bisa nahan nafsu seksnya, sehingga dia terjerumus dalam perbuatan zina. Ya. Oleh karena itu maka ketika Rasulullah datang seorang laki-laki bertanya dan minta kepada Rasulullah untuk diberikan wasiat, dan jangan banyak-banyak wasiat itu supaya bisa dilaksanakan, kata seorang laki-laki itu. Maka Nabi menjelaskan, la takdob, jangan kau marah, jangan kau emosi, jangan kau nafsu. Laki-laki itu mengulang sampai 3 kali, ya Rasulullah berikan wasiat kepada saya supaya bisa dilaksanakan dan jangan banyak-banyak wasiat itu. Maka Rasul pun mengulang la takdob sampai 3 kali. Disinilah bahwa awal dan starting point manusia untuk melakukan kejahatan adalah di antaranya karena tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menahan emosi. Banyak orang yang cerai ke pengadilan agama gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsu. Nafsu kena uang, kena kurang uang, kurang ekonomi, akhirnya dia broken marriage, putus di tengah jalan perjuangannya. Padahal dia ketika mengatakan saya terima nikah dan kawinnya, disitulah ikrar. Dan dia berjanji kepada Allah akan melaksanakan amanat. Tapi ternyata karena tidak bisa menahan hawa nafsu, maka akhirnya kandas di tengah jalan. Karena itulah maka disinilah Allah memberikan pelajaran buat kita dengan melaksanakan saum. Paling tidak kita bisa menahan nafsu. Bahkan kalaupun ada orang yang mengajak bertengkar, mengajak mengunjingkan orang lain, maka kita tahan. Ini idzan shaimun, saya sedang saum, jangan mengganggu dan jangan diganggu. Tapi juga jangan berjanji nanti kita sudah puasa baru melaksanakan apa yang dipintanya. Bukan seperti itu. Tapi Allah memberikan pelajaran buat kita adalah supaya mampu menahan hawa nafsu. Sebab nafsu akan menjerumuskan manusia ke jurang yang tidak benar. Yang ketiga, wal afina anin nas. Kita ini senantiasa memberikan pemaafan kepada orang. Jangan sampai punya rasa dendam. Barang siapa yang punya perasaan dendam pada orang lain, kemudian dia mati, dalam sekaratnya dia akan mengalami kesusahan. Dan jangan harap orang pendendam akan masuk surga, sebab dendam menghalangi pintu surga untuk tertutup. Karena itulah maka kita berikan maaf pada setiap orang, siapapun orang yang salah, tanpa harus dipinta maaf dulu kepada kita. Tapi kita berikan maaf kepada mereka yang betul-betul mereka melakukan kesalahan kepada kita. Jangan sampai rasa dendam dibawa sampai mati. Semoga kita ini dengan melaksanakan saum, satu, bisa memberikan nafkah kepada orang lain, infak. Yang kedua juga bisa menahan amarah. Yang ketiga bisa memberikan pemaafan kepada orang lain. Jangan sampai memaafkan orang lain harus dipinta dengan bersungkur-sungkur kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih ada indikasi orang yang bertakwa yang dalam hal ini sudah melaksanakan saum, yaitu waladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang senantiasa berbuat salah, berbuat dosa, zalim pada dirinya, zakarullah, maka dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah, maka gunakan kesempatan ini, isilah Ramadan dengan berbagai macam ibadah, terutama kita introspeksi banyak dosa dan salah kepada Allah, maka segera istighfar dan mohon ampun. Mumpung Allah di bulan ini membukakan pintu rahmat, maghfirah dan berkahnya kepada kita, bukan cuma tanggal 1 sampai tanggal 10, 10 sampai tanggal 20, 20 sampai tanggal 30, tapi selama Ramadan
Allah memberikan rahmat, magfirah dan berkah buat kita semuanya. Siapa saja yang menyambut Ramadan dengan baik, dengan penuh iman wahtisaban, dengan penuh mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu maaf bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadar diri atas semua kesalahan kita dan dosa kita, sehingga kita bisa mohon ampun kepada Allah. Dan ketika faidza fa'alu fa'idzallahu wa lam yusiru alam fa'alu, kemudian ketika kita berbuat dosa, jangan diulang kembali itu dosa, terutama dosa-dosa yang besar, baik sama manusia maupun kepada Allah. Dosa yang paling besar kepada Allah adalah syirik. Yang kedua, meninggalkan sholat. Dosa yang paling besar meninggalkan sholat. Karena itu ya, jangan sampai kita puasa dilaksanakan tapi sholat ditinggalkan. Ini pada umumnya orang-orang setelah sahur kemudian tidur kembali lalu sholat subuh kesiangan, itu tidak baik. Makanya sunnah diakhirkan sahur itu. Begitu akhir sahur, maka tidak lama kemudian datang waktu subuh. Disitulah kita sholat subuh berjamaah kalau mampu. Kalau tidak, laksanakan sholat. Sebab dosa yang paling besar kepada orang setelah musyrik adalah meninggalkan sholat. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang menjadi manusia yang paripurna, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diampunkan dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.